Kita masuk ke tahun 2026, ya kan? Bukankah sudah sangat kayak hari-hari ini hari semakin cepat gitu ya, makin cepat berlalu dan kita udah nggak terasa udah ada di penghujung tahun 2026. Nah makanya kita mengambil tema login. Nah ada di sini yang mungkin boleh survei sebentar, kita boleh angkat tangan gitu ya, yang udah familiar nggak dengan kata login ini teman-teman? Enggak ya? Apa ini login ya? Apakah sign out, login gitu? Nah, login ini sendiri, login ini sendiri. Nah, biasanya saya itu ngelihatnya, tahu nggak teman-teman, dari YouTube. Ya, YouTube itu soalnya aku suka nonton A Day in My Life kayak gitu-gitu. Terus ada YouTube para influencer gitu. Mostly cewek memang yang aku ikutin karena estetik gitu kan. Meskipun hidup saya tidak estetik, saya mau melihat hal-hal yang estetik gitu ceritanya. Nah, terus abis itu dia ada bikin gini, login series gitu. Terus aku agak kepo gitu ya, login ini maksudnya apa? Dan setelah tanya dengan orang-orang sekitar, ternyata login ini maksudnya adalah kita tuh kayak fokus gitu, berfokus kembali, login. Jadi kayak misalnya ini ada sebuah target dibidik supaya bisa tepat sasaran gitu. Dan login ini ternyata common di dunia sports. Ya, siapa sini yang suka sports? Ya, nggak usah ngaku gitu. Nanti di compare gitu ya. Nah, nggak usah ngaku. Oke, login ini juga common di sports gitu. Kata Koed di dalam basketball itu ada yang namanya istilah playoff ya. Jadi kalau udah mau detik-detik mau bunyi bell gitu ya, pertandingannya usai, ada waktu-waktu kritis gitu. Kalau misalnya di bola apa ya? Injury time gitu ya. Ya semacam itu deh. Oke. Nah, ketika waktu-waktu kritis ini sudah mau selesai pertandingannya, benar-benar harus fokus. Jadi kalau kamu bagian defense, ayo defense gitu. Kalau kamu offense ya offense gitu. Pokoknya benar-benar harus sangat full konsentrasi supaya bisa mendapatkan kemenangan. Nah makanya tadi kan kita bilang kita udah di penghujung tahun 2025. Nah di login versi YouTube yang saya dengar, yang saya lihat adalah seperti ini. Seringkali kita itu kalau mau awal tahun kita membuat yang namanya resolusi awal tahun. Ya, jadi dan biasanya resolusi awal tahun itu tidak akan berjalan sesuai dengan rencana karena kita hanya menaruhnya di mood board kita gitu ya, di apa itu namanya kalau yang cewek-cewek suka apa, vision board dan sebagainya, tanpa mempersiapkan hal-hal basic, hal-hal fundamental yang harus dilakukan. Jadi kalau kita bilang gini, aku mau bikin resolusi tahun 2026, why not we start the habit starting from the end of the year 2025 gitu. Jadi jangan mengharapkan di 2026 badan gua bakal six pack gitu, tapi kamu belum mulai menjaga asupan nutrisi kamu, belum juga bergerak aktif gitu ya, jadinya itu akan sekedar menjadi mimpi karena tidak ada pelaksanaannya. Nah makanya kalau kita hari ini belajar tentang login ini, kita semua dari Shine berharap kita semua bisa mempersiapkan diri untuk tahun 2026 mulai dari sekarang. Yuk kita login, kita bilang yuk kita login. Jadi login artinya sendiri adalah to commit your mind, heart, or decision ya, fully, nggak ada distraksi, no backing out gitu. Kita nggak bisa mundur ke belakang, tapi benar-benar mau mencapai tujuan kita. Nah sekarang kita akan belajar teman-teman, kenapa sih nextnya ya, kenapa sih kita perlu login tadi? Kan tadi kita udah ngomong banyak hal ya, betapa pentingnya login ini untuk mencapai satu tujuan. Nah terlebih lagi kalau kita bicara soal anak-anak muda ya, kita kenapa perlu? Karena kita mau menyambut tahun 2026 of course, but the things gini, time is not ours. Waktu itu bukan kepemilikan kita. Mungkin teman-teman juga yang kemarin baru melihat ada seorang hamba Tuhan, papa dari Jerome, Jehian, Jese ya nama anaknya. Itu umurnya 55 tahun. Beliau meninggal dalam keadaan yang mendadak gitu. Tidak ada penyakit historis sebelumnya. Dan ketika saya melihat
mengikuti beberapa cuplikan-cuplikan ibadah penghiburannya, sangat terberkati sekali gitu. Karena dari kehidupan beliau, anak-anaknya menjadi sukses, nggak cuma sekedar sukses dalam hal dunia, tapi keteladanan yang diberikan papanya. Bahkan mamanya dengan bangga pastinya mengatakan bahwa anak-anakku ikutilah teladan papamu sebagai ayah dan sebagai suami. Di tengah-tengah negara kita yang konon katanya number one fatherless country in the world, seorang ayah yang berperan itu sangat amat langka, amat sangat jarang. Sehingga ketika saya merefleksikan lagi dengan sharing hari ini, benar-benar saya bilang bahwa time is not ours, ya kan? Waktu itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, kita pegang, nggak ada jaminan kita bisa hidup lebih lama dari orang-orang yang lebih senior, bahkan kadang-kadang yang muda bisa dipanggil lebih cepat. Tapi sekarang kalau kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, kita perlu punya satu purpose atau satu tujuan dalam hidup ini. Karena kalau kita membiarkan hidup ini berlalu tanpa tujuan, tanpa lock-in, maka kita akan terseret pada hal-hal yang ditawarkan atau yang digembar-gemborkan oleh media sosial. Berapa banyak dari kita bilang setuju sih, ngangguk-ngangguk gitu ya, kalau ibadah iya benar, waktu bukan punya kita. Tapi seringkali kita ngerasa kita memperlakukan waktu itu seperti hal yang bisa kita kontrol, hal yang bisa kita yang kita miliki. Contohnya dengan dumb scrolling, ya, scrolling sampai kita dumb, atau mungkin aku juga suka bilang numb scrolling, dumb and numb, beda. Dumb bikin otak kita bodoh, numb bikin hati kita gak punya perasaan. Scrolling that makes dumb and numb, dumb and numb. Selanjutnya, makanya di sini kalau kita belajar tentang lock-in, kita kembali what Bible says about what we need to lock in. Apakah melulu nih soal Alkitab, kekristenan, bicara soal spiritualitas saja? Ternyata tidak, teman-teman. Kita baca di ayatnya di 3 Yohanes 1 ayat 2, 1, 2, 3. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Nah, di sini ada 3 kata yang saya bold, itu adalah referensi dari apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Ayat ini diberikan oleh Yohanes kepada muridnya yang namanya Gaius, ya. Gaius. Nah, Gaius ini dia adalah seorang yang pada akhirnya mengikut Kristus, menjadi murid dari apostol, menjadi murid dari rasul. Dan apa yang dikatakan Yohanes kepada dia adalah gini, dan hal ini literally what we pray for you, what all the shine leaders, gembala kul berdoa buat kita semua, dan hopefully all the sermons yang kita bawakan dari Januari sampai bulan November ini bisa merangkum ini. Wishes kami, prayer kami kepada kalian adalah gini, you may enjoy good health. Kemarin kita udah belajar soal ini ya, physical matter ya. Kemudian that all may you go well with you, all may go well with you. Di sini bicara tentang emotionally, soal mental kita, kesehatan emosi, kesehatan mental. Karena kita percaya, karena your soul is getting along well. Spirit kita, roh kita juga terbangun hari demi hari. Kita belajar untuk selalu membaca Alkitab setiap hari. Dan kalau kita mulai dengan roh, maka seperti dia bilang gini, dia percaya bahwa Yohanes ini percaya ketika Gaius memelihara kesehatan rohaninya, itu akan tercermin from in to out, dari dalam keluar, dari rohnya kuat. Kalau orang yang rohnya kuat, niscaya dia peduli sama kesehatan mentalnya, niscaya dia kuat menghadapi tekanan-tekanan mental, meskipun tidak menghilangkan
tekanan-tekanan yang ada dia hadapin di sekolah, di pergaulan, di tempat kerja. Dan kemudian dia juga peduli pada kesehatan fisiknya teman-teman. That's what we pray for you guys. Nah hari ini kita akan belajar dari Ibrani 12. Nextnya kita akan belajar dari Ibrani 12 tentang lock-in. Tadi kan kita udah belajar ya. Ternyata Tuhan mau kita secara fisik sehat, secara mental, emosional sehat. Karena roh kita yang kuat terlebih dahulu. Jadi kalau 3 hal ini kita gabungkan, itu adalah sesuatu yang bersifat holistik, menyeluruh ya teman-teman, holistik. Jadi nggak bisa kita mengabaikan satu tanpa mempertimbangkan keseluruhan dari semuanya. Bukankah kalau kita mau melayani secara efektif, tubuh kita harus sehat juga, ya kan? Kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan many things yang Tuhan percayakan. Nah, sekarang kita langsung saja di Ibrani 12, kita akan belajar dari The Passion Translations. Jadi teman-teman juga boleh sambil buka mungkin di handphonenya masing-masing, di Alkitabnya, Ibrani 12 dalam bahasa Indonesia. Tapi yang di sini yang akan kita baca sama-sama adalah dalam bahasa Inggris, The Passion Translations. Kita baca di S12 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. As for us, we have all of these great witnesses. Ya, ada saksi-saksi iman yang dibahas di Ibrani 11. Jadi di Ibrani 11 kita belajar tentang saksi-saksi iman. Ada Abraham, ada Nuh, bahkan juga ada kemarin kita sempat belajar juga tentang Daniel dan lain sebagainya. Jadi ada Rahab bahkan dan banyak sekali di Ibrani 11 tentang saksi-saksi iman. Nih, karena kita mempunyai banyak saksi di dalam bahasa Indonesianya, karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, witnesses di sini mengelilingi kita seperti awan. Kalau kita di pagi atau siang hari kita bisa lihat awan. Ya, kemudian awan itu kan seperti mengelilingi kita, dan so we must let go of every wound that has pierced us and the sin we so easily fall into. Then we will be able to run life's marathon race with passion and determinations, for the path has been already marked out before us. Jadi kalau kita belajar soal lock-in ini, saya akan meminjam dari Ibrani 12 karena Ibrani 12 ini, Ibrani ini secara umum ya, konteksnya Ibrani ini penulisnya dipercaya adalah salah satu dari para rasul, tapi belum dipastikan sesungguhnya apakah ini Paulus, karena Paulus kan rasul yang menulis paling banyak buku atau kitab ya di Perjanjian Baru. Tapi di sini belum bisa dipastikan penulisnya siapa, tapi dipercaya adalah salah satu dari sekian banyak rasul dan dituliskan kepada jemaat yang pada saat itu di kitab Ibrani ini mengalami penganiayaan, benar ya? Penganiayaan, persekusi, itulah ya pokoknya, bahkan sampai di penjara. Kenapa? Karena iman mereka kepada Kristus. Nah, meminjam dari konteks ini, kita mungkin gak mengalami penganiayaan karena iman kita secara langsung, kita di penjara atau KTP kita dirazia gitu kan. Nah, kita gak mengalami dipermalukan seperti yang waktu itu murid-murid Kristus pada awalnya alamin, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita juga mengalami tekanan-tekanan yang membuat kita atau distraksi, gangguan-gangguan sosial media tadi dan sebagainya yang membuat kita tuh seringkali nggak bisa lock in, yang nggak bisa fokus, ya kan? Apalagi sekarang zamannya TikTok, zamannya short, fokus span kita itu berkurang. Siapa yang di sini nonton Netflix dengan kecepatan 1,5 kali? Saya, salah satunya. Ya, dengerin podcast kecepatan 2 kali gitu ya. Ya, karena apa? Kadang jika kita kalau mau fokus itu nggak bisa, susah banget kalau mau fokus. Karena kita terbiasa scroll ya. Jadi kalau ini nggak cocok, nggak sesuai nih, scroll, naik, scroll, atau YouTube short kayak gitu-gitu. Sehingga kita nggak bisa fokus, jadi nggak bisa lock in. Jadi nggak cuma soal distraksi, tadi kan kita belajar ya. Definisi lock in itu juga termasuk adanya kita
benar-benar konsentrasi, mengabaikan semua distraksi dan juga tekanan-tekanan seringkali membuat kita backing out. Nggak bisalah, aku sudah terlalu berat badannya, aku sudah memang begini dari lahirnya. Orang tuaku aja udah bilang aku manusia gagal, manusia bodoh dan sebagainya. Jadi hal itu membuat kita ngerasa nggak bisa maju, nggak bisa lock in tadi teman-teman. Nah kalau kita belajar tadi di Ibrani 12, jadi kita bisa nih mengkontekstualkan ini dengan kehidupan kita hari-hari ini yang kita hadapi teman-teman. Kenapa di sini aku bilang great witnesses? Mungkin teman-teman akan kayaknya susah ngebayangin Abraham ngeliatin kita dari atas, Daud gitu ya. Ayo, jangan gitu ya. Misalnya jangan pas kita lagi mau buka situs porno gitu tiba-tiba kayaknya di atas ada Abraham, di atas ada gitu ya. Enggak, bukan begitu konsepnya teman-teman. Artinya gini, kita tahu loh sebenarnya untuk mempertahankan kesucian kita, kekudusan kita, mempertahankan iman itu lu pikir lu doang, gitu ya. Dari zaman dulu untuk tetap hidup dalam kekudusan itu nggak cuma kita yang mengalami kesulitannya, orang-orang lain juga, rasul-rasul juga mengalami. Mungkin kita diejek karena kita Kristen dan sebagainya, sebelumnya juga ada. Tapi great witness ini nggak usah dibilang jauh-jauh deh teman-teman. Dari mereka mungkin yang sudah berpulang ke Bapa di surga, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Komunitas kita, teman-teman cool kita, itu adalah witnesses-nya kita, saksi-saksinya kita. Ngelihat kita struggle waktu kita diet, waktu kita baca Alkitab kita ngantuk-ngantuk, tapi gembala cool kita mendorong kita, itu tuh witness-nya kita, witnesses-nya kita, saksi-saksinya kita. Nanti one day mereka akan bilang, bro, you look amazing. Gue lihat tahun lalu, awal tahun, lu masih mungkin gak bisa nyembah, gak bisa nyanyi, tapi sekarang kamu bisa memuji Tuhan dengan ekspresif. Itu witness-witnessnya kita. Maksudnya saksi-saksi kita yang melihat jatuh bangunnya kita, yang mendukung progresnya kita. Karena apa? Di sini kayak dikatakan bahwa seperti kita berada di dalam maraton. Nextnya, kita berada di maraton. Ini artinya gini teman-teman. Maraton ini adalah, tahu ya maraton ya? Maraton itu bukan sprint. Kalau sprint itu kan lari cepat karena jaraknya lebih pendek. Kalau maraton itu biasanya ofisialnya adalah 26,2 miles atau 42 km. 42 km itu berapa jauh? Pokoknya jauh banget teman-teman. 42 km. Tahu nggak sih sekarang Batam Center sampai ke Nagoya berapa meter ya? Berapa kilo ya? Soalnya saya ini passenger princess, jadi nggak tahu berapa kilo gitu, nggak ngerti. Pokoknya 42 km tuh jauh banget, bukan jarak pendek yang kalau sprint kan larinya cepet terus dia cepet sampai gitu kan. Tapi kalau maraton ini bukan sekedar soal cepet sampai, tapi endurance-nya karena jaraknya begitu jauh. Kemudian fun fact-nya adalah maraton ini pada awalnya ya, the original marathon tuh was a message delivery. Jadi mengirimkan pesan, kan jarak jauh itu zaman dulu kan nggak ada GNT, not sponsor gitu ya, atau apa itu pakai teknologi sekarang bisa mengirim pesan lewat sosial media, pakai internet. Enggak, jadi benar-benar mengirimkan pesan teman-teman. Jadi ada tujuannya maraton ini, bukan waktu itu bukan cuma sekedar bukan sekedar sports atau games ya, tapi juga memang untuk mengirimkan sebuah pesan. Kemudian maraton itu membakar kalori sebesar 2.500 sampai 3.500 kalori selama full maraton. Jadi 42 kilo itu bisa menghabiskan 2.500 sampai 3.500 kalori. Setara dengan 6 sampai 7 Big Macs. Lapar langsung ya. Dan kemudian the oldest marathoners tahu umurnya berapa? 100 tahun. Di tahun 2011 dengan nama Fauja Singh ya. Jadi dikatakan itu dia 100 tahun bisa menyelesaikan maraton. Kemudian maraton itu ternyata tidak cuman dilakukan oleh orang-orang yang profesional atau atlet.
Jadi kan banyak tuh ya maraton, Boston maraton apalagi, pokoknya banyak ya. Di Batam juga kadang-kadang ada event-event demikian, meskipun nggak nyampe 42 kilo. Tapi maraton itu ternyata bukan cuma untuk atlet atau orang yang profesional. Dikatakan gini, 1,1 juta orang setiap tahun seluruh dunia itu mengikuti maraton. Nah, tapi kalau 1,1 juta dibandingkan dengan jumlah populasi manusia yang dewasa ya, yang eligible untuk mengikuti maraton gitu, itu hanya 0,02%. 0,02%. Ya. Jadi nggak semua orang tuh hobi atau suka atau willing untuk mendaftarkan diri di maraton. Tapi another fun fact, kenapa di sini ada 97% menyatakan 97% orang yang mengikuti maraton pasti sampai garis finish. Pelan-pelan, setiap orang yang berpartisipasi di maraton, 97%-nya pasti sampai ke garis finish. Itu luar biasa teman-teman. Jadi dari 10 misalnya, 9 orang pasti selesai. Di situ membuktikan gini teman-teman, meskipun jumlah dari populasi yang ikut maraton itu sedikit, tapi ketika orang-orang itu benar-benar mengkomitkan dirinya, lock in to enroll, to join the marathon, they will finish. High chance banget, 97%. Jadi kalau kita juga ngerasa gini, mindset kita bilang gini, hidup ini, mengikut Kristus ini, maraton, kita pasti bisa selesai. Asal kita memang lock in to the idea, untuk the why, bahwa hidup ini, mengikut Yesus ini maraton. Bukan cuman ketika kamu butuh pekerjaan, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu berarti kamu cuman sprint. Nanti begitu udah dijawab, kamu dapat pekerjaan, kamu lari dari Tuhan. Atau gini, sungguh-sungguh. Karena apa? Belum dapat pasangan. Kalau udah dapat pasangan, harus peduliin dong keluarga gitu. Tuhan tuh nomor kesekian. Aku pernah mendengar satu quote seperti ini teman-teman. Kita punya nilai-nilai dalam hidup, itu bagus. Oh ya, Tuhan itu penting, spiritual itu penting, soal baca Alkitab penting, semua kita anggap penting. Tapi nonsense if everything's the good ideas that you have, but you don't set the priority, gak ada prioritas, itu nonsense. Semua value dianggap baik. Iya, be relational itu baik, tergabung dalam komunitas itu baik, tapi kamu gak jadikan itu prioritas, gak akan membawa kita ke dalam hasil. Apalagi kita banyak dengar dari influencer dan semua, investing itu perlu banget. Ya untuk physical training penting, semua. Dia menjadi truth buat kita, kebenaran buat kita. Tanpa kita men-set prioritas, maka semuanya akan jadi sia-sia. Kita perlu tahu dulu nih, semua nilai apa yang mau kita prioritaskan. Nah, jadi makanya teman-teman, are you really want to buy this idea bahwa, mungkin balik ke ayat sebelumnya, bahwa hidup ini adalah maraton. Siap nggak? Siapa di sini mungkin udah kenal Yesus dari baru lahir? Jangan, tadi saya dengar dari sharingnya Koet di ibadah umum. Kita suka, I used to be juga ngomong kayak gini. Pas lagi ada yang lagi ngangkat tangan gitu ya, langsung bilang, biasalah itu kasih mula-mula, kayak gitu. Itu salah teman-teman. Kalau kita berpikir gini, waktu kita nangis-nangis di hadapan Tuhan itu pas kasih mula-mula aja. Nanti kalau kamu udah masuk ke dunia pekerjaan, ke dunia pernikahan, gak ada lagi tuh rasa ingin melayani Tuhan dan menyala-nyala. Itu gak ada teman-teman. Itu adalah perkataan yang kita jadikan kebenaran karena kita ngelihat di luar sana banyak orang yang udah punya pacar meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Tapi kita gak boleh membenarkan hal itu until the end of our breath, sampai nafas terakhir. Kita mau tetap
tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan secara pribadi ya, bukan cuma sekedar melayani jadi apa namanya, jadi pelayan Tuhan, jadi volunteer, enggak. Lebih dalam lagi tuh melayani Tuhan secara pribadi di kamar kita masing-masing. Ketika nanti kamu punya anak, one day kamu punya anak, kamu masih punya waktu bersaat teduh sama Tuhan. Ketika kamu nanti udah jadi juragan ya, udah jadi bos, entrepreneur gitu ya, mungkin dipanggil podcast buat talk show gitu. Are you still have time to talk with God, to say thank you to God, untuk melayani anak-anak cool kamu? Enggak, udah sibuk lah Koko, Cece udah sibuk. There always be a good idea, tadi ya, nilai-nilai yang bagus. Tapi kalau kita nggak set priority, everything will be wasted. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ini. Tadi kita lewat, nah selanjutnya, ya benar, ayat ini. Ayat selanjutnya kita akan belajar seperti ini teman-teman. Karena ini masih dalam kesatuan ya. Di Ibrani 12 ini kita akan membacanya dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Nah di ayat yang selanjutnya ini adalah kita belajar begini teman-teman. We look away from the natural realm. Artinya gini, kalau kita mau lock in, kalau kita ngerasa oh kehidupan ini adalah maraton, maka kita harus fokus. Ya, sama kalau misalnya kita lagi di pertandingan, kalau kita lagi lari, kita kan fokus kepada garis finish line-nya ya. Oh, makin dekat kayak gitu. Meskipun kalau maraton nggak kelihatan tuh garis finishnya. Kalau sprint kan kelihatan di ujung, oh itu. Oke, berapa kali putaran itulah ujungnya. Tapi kalau maraton kan sangat-sangat jauh sampai mungkin nggak bisa terlihat pandangan. Tapi ketika kita memandang ke depan, di dalam kehidupan kita, kita harus fokus atensi dan ekspektasi kita hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lah yang sudah menjadi teladan buat kita dalam hal iman, dalam hal endurance tadi. Ketika dia menggotong kayu salib, ketika dia ada di Bukit Golgota itu, dia tahu rasanya endurance itu seperti apa. Tuhan itu tahu banget. Kalau Tuhan gak fit ya, gak bisa gotong salib. Kembali lagi ke idea of physical fit, ya kan? A lot of things have to be fit di dalam tubuh kita. Nah, tapi sangat penting adalah mentalitasnya. Karena makanya tadi di dalam maraton nggak semuanya itu atlet. Tapi ketika dia sudah oke, saya mau maraton, dia mempersiapkan diri. Konyol ya kalau misalnya wah aku mau maraton, tapi nggak mempersiapkan diri, tidurnya suka-suka, terus kemudian nggak jaga badannya, terus juga nggak jaga nutrisinya, ya kan, nggak latihan dulu, lari dulu gitu ya, itu mah konyol gitu kan. Tapi kita tahu bahwa tadi kan race yang tadi sudah dibahas di ayat sebelumnya, Yesus sendiri sudah mendahului kita untuk menyelesaikan pertandingan iman tadi teman-teman. Nah ketika kita bicara tentang kita lock in, maka fokus kita harus mengarah kepada Tuhan. Hati kita seperti hatinya Tuhan yang tertuju kepada the joy of knowing that you will be His. Jadi waktu Tuhan nih bawa salib ke Golgota, meskipun berat, dia kayak membayangkan tujuannya. Ini tujuannya adalah menyelamatkan umat manusia. Ini tujuannya untuk menyelamatkan Junia, Stefani, Eka, Dilon, dan yang lain semuanya yang tidak bisa tersebutkan namanya, kita semua untuk menjadi miliknya Tuhan. Jadi di tengah-tengah agoninya, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah humiliationnya, dipermalukan, tapi Tuhan membawa salib itu, membawanya sampai akhir. Itulah yang dimaknakan dengan lock in tadi. Seringkali ketika di dalam perjalanannya kita lupa tujuan kita di dalam kehidupan ini. Kalau tujuan di dalam hidup kita ini hanya sekedar kita mau bernafas gitu ya, hanya kita sekedar mau enjoy life, me, myself, and I, ketika kita ada dalam masalah, ketika ada dalam tekanan, kita
seringkali mundur dari hadirat Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jadi merasa nggak layak lagi. Padahal justru ketika kita dalam beban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, justru itu adalah momen di mana Tuhan amat sangat merindukan kita. Karena Tuhan sendiri bilang kan, Tuhan Yesus bilang, marilah datang kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itu ada di dalam firman Tuhan, teman-teman. Jadi kamu gak perlu cari di diskotik, kok tua banget diskotik ya. Klub, apa ya bahasanya sekarang, ya gitulah ya. Di tempat-tempat yang kamu rasa itu bisa memberikan kamu kedamaian. Open your Bible. Di situ kamu bisa banyak menemukan janji-janji Tuhan. Aku pernah diskusi juga sama Aldo, lagi nggak di sini. Tapi aku bilang gini, this is my 2 cents. Artinya 2 cents itu apa ya? 2 cents itu pendapat aku secara pribadi. Dulu aku beranggap seperti ini, teman-teman. Karena tadi kebahas saja masalah ini adalah apa yang kita lihat di dunia sana, ketika kita mungkin di klub, di tempat-tempat hiburan yang dari dunia, kita ngerasa kayaknya orang di situ damai ya. Kayaknya orang di situ tuh kayaknya sukacita, happy gitu ya. Tapi sebenarnya iblis itu meniru, mengimitasi apa yang seharusnya kita rasakan di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau misalnya gini, kayaknya kalau nonton konser Blackpink lebih hype daripada kamu memuji menyembah Tuhan. Kamu mesti cek lagi dirimu. Berarti kamu menaruh jiwamu lebih kepada hal-hal dunia, bukan kepada hadirat Tuhan. Apa yang ditawarkan di sana itu hanya imitasi dari hadirat Tuhan. Try di rumah kamu aja, kamu nyalakan musik rohani, hadirat Tuhan ada, kamu akan bisa merasakan damainya, merasakan sukacitanya di tengah-tengah masalah hidup kamu. Jadi jangan gini, aku mau coba yang seru-seru di sana. Waktu itu ada yang pernah nanya aku, dan aku sebagai orang yang cukup liberal bilang, ya udah kalau mau coba aja gitu kan. Biasa anak muda kan kalau dilarang makin liar ya. Jadi udah nggak apa-apa, coba aja kalau mau, cuman hati-hati ya, bawa teman, jangan sendirian, nanti takut kamu dicokokin obat gitu kan. Iya kan, kayak di film-film tahu kan, tiba-tiba dikasih obat, hilang deh kesadaran, terus diapa-apain gitu. Pada saat itu, I still making excuse kalau ada yang nanya. Terus kemudian semakin hari, semakin ketika ada di dalam baca Alkitab, perenungan gitu ya, terus aku makin sadar, Roh Kudus kayak ngomong gini, waktu kamu ngomong gitu, kamu tanya Roh Kudus gak sih? Coba kamu tanya Roh Kudus, boleh gak aku pergi ke sana? Gak usah nanya sama pemimpin rohanimu, gak usah tanya sama gembala kulmu, coba tanya dia sama Roh Kudus. What the Holy Spirit says to you, what the Holy Spirit answer to your questions. Jangan cari pembenaran. Gak apa-apa, tanya aja dia, kayaknya dia boleh lah, kece itu liberal orangnya soalnya. Tapi waktu itu ketika aku tanya, ketika Roh Kudus ngomong gitu, terus Roh Kudus kasih pencerahannya gini, aku gak suka. Terus yang kedua, Roh Kudus bilang gini, itu tuh cuman imitasi. Jadi kalau kamu masih pengen ke sana, kayaknya kamu belum terima yang asli. Jadi coba, kalau kamu nih, kalau ada barang dikasih nih, tas Coach asli, kamu mau? Bisa dikasih yang palsu? Nggak mau kan? Kalau cowok apa sih? Apa sih barangnya yang cowok? Kalau cewek tas. Kalau udah, ini gini, kamu bisa akses yang asli, kamu pengen yang palsu, berarti something wrong sama kamu. Nah gitu tuh. Jadi, kita harus banyak bersekutu sama Tuhan untuk menanyakan hal-hal yang praktis dalam hidup ini. Keinginan kita, Tuhan enggak yang langsung, hei berdosa kamu. Enggak, Roh Kudus akan membuat kamu berdiskusi sama kamu untuk kamu membuat pilihan yang menyenangkan hatinya. Dan dia enggak pernah paksa kok. Mau pergi juga enggak apa-apa loh ya. Nanti habis itu kau hakimi pula orang-orang ini yang pergi nih kan. Enggak. Jangan buat menghakimi. This is some things that you need to ask to God. Kemana kakiku mau melangkah, hiburan apa yang aku mau tonton. Coba tanya Roh Kudus. Jangan didiemin Roh Kudusnya. Jangan di ghosting gitu ya. Nextnya,
Nah, kemudian selanjutnya dikatakan seperti ini. God's corrections. Embrace God's corrections as part of your training. Terakhir ada welcomes God discipline. Jadi setelah kita masuk dalam pertandingan maraton tadi, kemudian kita ada saksi-saksi yang menemani kita, melihat kita, menyorakin kita. Kan kalau di pertandingan Olimpik ada yang ya gitu ya, ada yang nyorakin gitu kan. Bayangin teman-teman gereja kamu, teman-teman kulmu tuh lagi nyorakin kamu, ayo, ayo gitu kan. Ada yang bantuin mungkin, bantuin ingetin kamu, bantuin cariin kerjaan, itu witness kamu di dalam iman, pertandingan iman. Kemudian, tapi di situ dikatakan yang pertama tadi apa? Kita harus menanggalkan beban, menanggalkan dosa. Cara menanggalkannya gini teman-teman, cara menanggalkan adalah kamu fokus sama Tuhan, kamu tanya Tuhan, kamu bisa loh bebas dari segala dosa, dari segala ikatan, beban-beban, luka tadi yang ada di dalam hatimu, keluargamu kah, mantanmu kah, pacarmu kah, siapapun yang melukai itu, kita harus tinggalkan dulu supaya tinggalkan, bertobat, cari pemulihan dari Tuhan sehingga kita bisa lock in. Nah setelah masuk ternyata kita tetap perlu yang namanya didikan. Kita tetap perlu yang namanya correction dari Tuhan. Kenapa? Karena gini teman-teman, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena ulah kita sendiri, ya, ulah kita sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba kita flu, kita batuk gitu ya, terus kita gini, kenapa nih Tuhan? Aku mau pelayanan tiba-tiba aku batuk. Jangan tanya Tuhan, tanya kemarin kamu habis makan apa. Lihat gitu, begadang terus kamu bilang salahin Tuhan. Terus kamu misalnya gini, aduh kok hubungan ini membawa aku jauh dari Tuhan. Iya pacarannya gak tanya Tuhan, beda iman lagi. Ya itu kadang konsekuensi yang kita alamin karena pilihan-pilihan kita yang gak tanya Tuhan terlebih dahulu. Kemudian Tuhan mengizinkan ada koreksi, kemudian Tuhan mengizinkan adanya disiplin dalam hidup kita. Bedakan ya teman-teman, ada yang memang karena konsekuensi dari dosa kita, ada yang memang Tuhan izinkan untuk menjadi koreksi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita perlu banyak banget dikoreksi, karena kita lahir dari didikan orang tua yang berbeda-beda, pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang tua yang benar-benar memang ya suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk anaknya. Jadi kita perlu dikoreksi dalam hadirat Tuhan untuk dikembalikan lagi pada identitas kita yang sebenarnya. Itu termasuk koreksi dari Tuhan. Tuhan biarlah mengkoreksi orang tuamu, itu urusan Tuhan dan orang tuamu. Setiap kali saya lihat gini, ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya, papa mamanya udah ikut Tuhan tapi menyakiti anaknya. Kita dalam tanda kutip ya, nggak bisa mengubah orang tua kita, itu urusan pribadi orang tua kita dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan mati buat kamu, sama seperti Tuhan memanggil kamu anaknya. Orang tuamu itu juga anaknya Tuhan. Yesus juga mati buat orang tuamu. Jadi izinkanlah Roh Kudus beracara dalam hidupmu dulu. Jangan kamu dalam tanda kutip desak Tuhan, desak Roh Kudus untuk mengubahkan orang tuamu. Karena kembali orang tuamu harus membuat pilihan juga dalam hidupnya. Kita hanya bisa membuat pilihan untuk diri kita sendiri. Mau terus jadi korban, mau terus marah, mau terus dendam, atau kamu mau lock in dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Makanya nextnya kita akan belajar gini teman-teman. Karena di dalam didikan ini, kalau di dalam bahasa Indonesianya teman-teman dikatakan seperti ini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa atau give up apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jadi ada hal-hal yang dimana Tuhan memang izinkan untuk membentuk setiap daripada kita. Kita mungkin gini, aku udah berdoa sungguh-sungguh, aku udah pelayanan, aku udah jaga hati, aku udah jaga kekudusan, tapi aku kok
nggak dapat pekerjaan, kok aku masih, ibaratnya mungkin aku masih ekonominya seperti ini. Tapi kalau kamu tahu, kamu udah hidup benar, kamu juga udah berusaha, anggaplah ini sebuah didikan Tuhan untuk membuat kamu menjadi orang yang lebih panjang sabar. Jadi jangan langsung mau terima instan. Kalau Tobi tiba-tiba minta, Tobi suka sekali sama alat-alat perang gitu ya, pedang dan lain sebagainya, pistol. Kalau saya kasih yang beneran gitu kan, ini biar lebih semangat kamu Tobias gitu kan, apalah jadinya anak itu kan. Nah ya kan, jadi nggak semua yang kita minta langsung bisa dipenuhi. Kenapa? Karena di sini nextnya kita akan belajar. Tadi ada kata authentic sonship, ya. Jadi ketika kita dihajar Tuhan, kita tahu, oh iya, karena gue anak. Kok aku udah pelayanan tapi hidupku gini-gini aja, gitu. Memang itu yang Tuhan mau. While who we are matters, what we do also matters. Karena tadi apa? Ketika kita sudah tahu nih kita anak Tuhan, tapi sikap hati kita nggak mau, tadi katakan apa? Nggak mau embrace God's correction. Tadi kan ada embrace God's corrections, welcomes God discipline. Ini dua nggak mau. Itu berarti kamu anak gampang. Apa anak gampangnya? Bukan anak yang sesungguhnya, gitu. Bukan anak yang sesungguhnya. Kalau anak pasti dididik. Tobi kalau makan, nggak ada kan anaknya. Tobias kalau makan jangan di atas sofa, jangan sambil nonton. Itu karena orang tua mau yang terbaik, sama seperti Bapa di surga. Tapi kalau si Tobias nggak mau lah, aku keluar aja dari rumah ini. Coret aku dari kakak. Berarti dia bukan sesungguhnya anak gitu ya. Karena seorang anak mau diterima didikan, mau terima koreksi. Kalau di gembala kulmu bilang gini, kamu datang lebih rutin ya. Terus kamu bilang, enggak, ngapain disuruh-suruh gitu. Berarti kamu gak belong, kamu gak di bawah sansip dari gembala kulmu. You have to check yourself. Kenapa sih aku gak mau ditegur? Kenapa sih aku gak mau dikoreksi? Ya mungkin kamu gak merasa belong, kamu gak merasa punya relationship yang murni, ya. Karena balik lagi teman-teman, while who we are matters. Kita suka nih bilang, siapa di sini anak-anak Tuhan? Ayo siapa di sini sahabat-sahabatnya Tuhan? Baru dia nyanyi, I'm a friend of God gitu ya. Tapi giliran ditanya, udah baca Alkitab? Tanya lagi baca Alkitab. Alah gitu kan. Suka sama identitasnya, tapi nggak suka sama kewajibannya, nggak suka sama perintah-perintahnya. Nah itu juga sesat. Itu sesat teman-teman. Jangan mau jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang sesat ya, yang cuma mau identitasnya tapi nggak mau melakukannya. Kita selalu deh kayaknya dari setiap tahun ngomong soal obey. Obey artinya taat, put into practice. Tuhan gak pernah bilang kita harus sempurna gitu ya. Tapi Tuhan mau kita punya progres demi progres. Karena nanti kita akan belajar siapa sih yang sempurna, itu siapa orangnya, nanti kita akan lihat. Nextnya, kalau kita udah belajar lock in dengan segala hal yang tadi kita pelajarin, kita akan, for if we have never once endured His corrections. Ini balik lagi ya ke koreksi dari Tuhan. It only prove we are stranger. Ya, orang asing bukan anak. Ya, jadi bukan anak, jangan ngaku-ngaku lu anak Tuhan. Now all discipline seems to be painful at the time. Ya, disiplinnya Tuhan itu gak menyenangkan seringkali. Tapi nanti akan menghasilkan produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it. Jadi kita harus belajar di sini teman-teman. Ada juga satu quotes gini, pendidikan itu seperti akar yang pahit. Jadi kalau pernah makan akar-akaran ya, kalau orang Chinese tuh suka makan herbal akar-akaran, pahit ya. Tapi ketika dia tumbuh dia akan menghasilkan buah yang manis. Seringkali didikan, disiplin ya. Siapa di sini yang suka nge-gym?
Capek itu kalau udah mau, ya hampir mau TMI saya. TMI-nya ada saya hampir pernah mau pingsan nih di gym. Nah, tapi setelah itu, setelah kita menghasilkan ada sedikit progres, ya apa namanya, dopamin, endorfin, alah gitulah ya. Ketika datang kan kita berat nih, tapi begitu sudah keluar dari keringatan, wah kayaknya udah sukses banget hidup ini gitu ya. Nah perlu kita kadang dipaksa gitu. Jadi teman-teman apapun, baca Alkitab juga kayaknya berat banget gitu ya. Coba tempelin sama kegiatan kamu. Kalau kamu setiap hari mandi, sebelum mandi, baca Alkitab dulu kek, ya enggak? Ya kan? Terus kalau misalnya kamu sering ngopi, setiap hari pasti ngopi, baca Alkitab dulu kayak sebelum ngopi gitu dan lain sebagainya. Di sini hari ini kita nggak belajar praktikalnya cara membuat habits ya, login supaya praktikalnya kamu bisa lihat sendiri, kamu bisa belajar sendiri dari para praktisinya. Tapi kita sini belajar firman di mana tadi dikatakan segala disiplin, koreksi, training ya, latihan tadi, maka menghasilkan transformasi. Dan yang luar biasanya, kalau kita bicara dari segi spiritualitas, ketika kita ditrain, kita akan menghasilkan transformasi karakter. Nextnya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. It's not what we do occasionally that makes difference. It's what we do consistently. Ya, lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupmu secara praktikal nih untuk menjelang tahun 2026. Apa nih Tuhan? Hal-hal yang perlu aku lakukan. Gak perlu banyak-banyak ya. Lakukan minimal 1 aja. Lakukan secara konsisten. Sehingga kamu akan bisa menuai ya tadi ya, kamu bisa menuai. Selanjutnya, ayat selanjutnya gini teman-teman. So be made strong even in your weakness by lifting up on your tired hands. Di dalam bahasa Indonesianya begini teman-teman. Tadi, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita sering belajar gini, menabur adalah pilihan. Menuai adalah kepastian. Kalau kamu menabur konsistensi, menabur dalam physical training kamu ya, mungkin kamu strength training dan lain sebagainya, pasti kamu akan menuai. Tapi untuk menabur, untuk make the first move itu selalu sulit. Makanya diets always start tomorrow. Enggak. Ganti ya. Diet always start today. Bible reading always start today. Jadi kita belajar ketika mulai memang susah, diberikan koreksi juga enggak enak, tapi pasti menghasilkan buah. Di bahasa Indonesia ini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Di dalam bahasa Inggrisnya kita belajarin teman-teman. So be made strong even in your weakness. Tuhan tahu kok jalanin hidup berapa tahun? Berapa? 20 tahun itu berat. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kondisi ekonomimu, Tuhan tahu. Kamu seringkali merasa lemah. Tapi di tengah-tengah kelemahanmu, Tuhan memberikan satu jalan. Lifting up your tired hands in prayer and worship. Angkat tanganmu dalam doa dan penyembahan. And strengthen your weak knees. Kakimu udah mulai goyah, Tuhan aku gak bisa lagi jalanin ini semua, gak bisa jalanin hidup ini, aku pengen mati aja, aku pengen bunuh diri aja Tuhan. Tapi Tuhan bilang, keep walking forward. Keep walking forward. Dan anehnya gini, biasanya kan kalau udah capek gitu ya, kalau capek, kalau kita keep walking kayaknya akan semakin capek. Tapi di ayat ini dikatakan, keep walking forward. Nah ini bahayanya gini, keep walking forward on God's path. Bukan walking, yes, kalau itu apa? Berupaya keras.
hariku berat, berupaya kamu menjalaninya tanpa berada di dalam jalurnya Tuhan, kamu salah langkah, kamu makin tersesat, kamu makin lelah. Tapi kalau kamu keep walking forward on God's path, kan tadi dibilang juga ya, maratonnya Tuhan ini memang udah disediain sama Tuhan. Sudah di set, ditaruh kita di sini, sama-sama ditaruh di garis start, gitu, mulai gitu. Terus kalau kamu tetap berjalan, tetap lari nih di dalam jalurnya Tuhan, pertandingan tadi, maraton tadi, apa janjinya? There will be divinely healed. Ada kesembuhan yang supranatural. Tetap berlari di maratonnya Tuhan, tetap jalanin hidup dengan memuji menyembah Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap melayani Tuhan, tetap taat, disakitin, enggak lama-lama mengampuni, enggak cepat-cepat marah, enggak cepat-cepat mengumpat, enggak cepat-cepat menggosip, enggak cepat-cepat ngambil keputusan. Berada tetap di jalurnya Tuhan, kita mengalami kesembuhan yang divine. Selanjutnya, ini adalah takeaways kita. Kalau disamerikan ya, dari Ibrani 12 tadi, ayat 1 sampai yang ke 13. Pertama, let go every wound and sins. Dan ini ya, meskipun ini, kalau tadi kita belajarnya itu kan sequence ya. Tapi percayalah, setiap orang perjalanannya tidak linear. Tidak linear. Silahkan terapkan berdasarkan prioritas yang Tuhan taruh dalam dirimu. Kira-kira prioritasnya apa? Oh mungkin hal ini aku sudah lewatin. Ada hal-hal yang belum kalian lewati, yang belum kalian consistently lakukan. Sudah aku udah, tapi belum konsisten. Roh Kudus akan ingatkan. Atau mana dulu yang pertama prioritas segala yang harus dilakukan untuk bisa lock in secara holistically. Tadi holistically apa? Fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Kita harus belajar gini, let go every wound and sins. Diingetin, ada yang mungkin masih punya trauma, punya luka, punya dosa, selesaikan. Focus our intention on Christ. Ini satu kewajiban yang terus menerus ya, semuanya kita perlu lakukan. Cara fokusnya adalah dengan baca Alkitab. Jangan scrolling terus ya. Embrace God's corrections. Ada hal-hal yang dikoreksi dalam hidupmu melalui koordinatormu kek, melalui gembalakulmu kek, bahkan mungkin melalui orang tuamu. Orang tuaku nggak takut Tuhan. Tapi ternyata Tuhan pakai keledai aja Tuhan pakai ya untuk menegur Bileam. Ya. Train ourselves to be disciplined. Nah, habis itu kita juga selalu encourage anak-anak Shine. Ayo melatih diri untuk taat, ayo latih diri untuk physically fit. Kemudian kemarin minggu lalu kita udah belajar lifting up hands and prayer in worship. In any situations, meskipun berat mau ngangkat tangan, cobalah tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ketika kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kamu gak ngerasa Tuhan turun tangan karena kamu gak pernah angkat tangan buat Tuhan. Dan next slide-nya. Ini jangan gimana ya. Soalnya ini aku ngambil yang ada di galeri aja. Jadi banyak yang cool-coolnya belum update. Jangan ini ya. Tadi kan dibilang jangan cepat-cepat marah. Marah lah ya. Baru begini aja udah marah dia. Oke. Tapi di sini kita selalu bilang apa? 1, 2, 3. Everyone gather. Ya, everyone gather yuk. Teman-teman selalu setiap minggu datang. Setiap minggu datang karena orang di kiri kananmu ini witness-nya kamu. Saksi-saksimu tuh mereka. Saksi yang ngelihat dulu dari badanku. Dari yang mukaku cabi, sekarang jadi agak lean gitu. Dari yang aku dulu nggak tahu kejadian itu di mana, Matius itu di mana, sekarang aku udah tahu, ya kan?
Ini witness-witnessnya kamu. Nah, makanya ini yang tidak terlihat ini sengaja biar nggak kelihatan ada pembacaan Alkitab. Di kuliah ada absen, ini apa pula di absen-absen gitu kan. Nah, nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti kamu kalau punya anak ngabsen loh anakmu. Nah, belajar di absen malah kuliah. Terus jangan tadi kalau di firman Tuhan dibilang apa? Don't give up sama perjalanan ini, maraton ini ya. Mungkin ya, aduh aku udah lama nih, udah dari November aku baru baca Alkitab cuma 2 kali gitu. Iya nggak apa-apa, mulai lagi. Jangan berhenti, jangan cabut dari race ini, aku cabut lah dari race ini. Kalau kamu cabut, ya kamu nggak akan pernah bisa, kamu tidak akan membuat kemajuan dalam hidupmu. Ya tadi ya, pasti akan ada buah yang akan kamu hasilkan. Jadi yuk juga teman-teman yang dalam kondisi ini salinglah mengencourage satu dengan yang lain. Ya. Saling mengencourage satu dengan yang lain. Nah, next slide-nya. Apa yang tadi kita lakukan? Kita mau login sama-sama ya. Jadi jangan tunggu tahun 2026 baru kamu beli planner baru di Flying Tigers. Beli planner gitu ya. Kalau cewek beli planner dulu supaya semangat. Jangan buru-buru beli planner. Tanya dulu sama Tuhan, apa nih yang mau aku login? Ya, di sini dikatakan karena kita ini hari-hari terakhir loh teman-teman. Kali lagi ya, kita nggak tahu waktu kita seberapa lama di dunia ini. Tapi bukan tentang seberapa lama kita di dunia ini, tapi tentang seberapa dalam kita hidup. Seberapa banyak yang bisa kita lakukan. Ya, bukan tentang mengubah mengubah satu dunia, tapi tentang mengubah hidup satu orang. Satu orang itu dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya nih, makanya kita selalu bilang gini, now may the God of peace and harmony set you apart. Kita dipisahkan. Yang lain gak ngerasa ini maraton, gak apa-apa ikut Tuhan. Gak ikut Tuhan, terserah, yang penting dapat jodoh. Nanti kalau udah dapat jodoh, baru deh aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan gitu misalnya. Terus aku tunggu dapat kerjaan dulu yang bagus, baru mau pelayanan gitu ya. Kita dipisahkan dari Tuhan dipisahkan oleh Tuhan untuk membuat diri kita berbeda dari dunia ini teman-teman. Membuat kita holy, kudus, dibuat secara spesifik untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Spirit, soul, body, lagi-lagi secara holistik. Di sini kita semua di Shine selalu belajar secara holistik. Spirit, body, and soul terpelihara dengan sempurna. Sampai Tuhan memanggil kita atau kita datang dulu ke Tuhan, terserah. The one who calls you by name is trustworthy. Tuhan memanggil setiap kita by name. Bilang by name. Dia tahu nama kita dan memanggil kita nama demi nama. Dan dia adalah Allah yang setia. Dan yang ini aku paling senang nih. Gimana bahasa Inggrisnya? Thoroughly ya. Will thoroughly complete his work in you. Jadi kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu, siap-siap. Tuhan detail. Dia ubah cara pakaianmu. Langsung mampus gua diubah gitu misalnya. Dia ubah cara kamu ngomong gitu. Cece itu termasuk orangnya. Meskipun sekarang masih ada sisa-sisanya ya. Masih work in progress ya. Kalau dulu ngomong lebih ketawa yang. Kalau dulu ngomong lebih sarkas lagi teman-teman. Dan ini hasil geblakannya Tuhan, hasil ya gitulah. Banyaklah gitu. Jangan hakimin orang lain. Jangan hakimin cara pakaiannya, jangan hakimin cara ngomongnya, jangan biar Tuhan aja yang beracara sama orang hidupnya. Jadi kalau kamu mau hidupmu dipakai Tuhan, siap-siap deh. Tuhan bakal thoroughly in detail supaya kamu bisa complete for his work. Karena Tuhan peduli sama setiap dari kita. Tuhan yang kita sambil siapin videonya ya. Tuhan bukan Tuhan yang tidak merasakan apa yang kita rasakan teman-teman. Ada satu video yang boleh kita nonton sama-sama. Ini tentang pertandingan juga.
Oke, boleh dimatiin. Deh. Saya percaya Tuhan juga bicara sesuatu lewat video ini, amin. Kita semua ada di race yang sama. Tapi teman-teman lihat tadi di dalam perjalanannya, ternyata ada sesuatu yang membuat si orang yang sedang berlari ini cedera. Terus bapaknya datang dan bapaknya bilang, kamu gak harus lakukan ini, tapi dia bilang aku harus lakukan ini. Dan akhirnya bapaknya bilang, ya udah kita jalanin sama-sama sampai finish line. Nah, aku mau bilang begini, setiap kita hari ini, waktu kamu udah mulai pincang, tertatih, mau jatuh rasanya, kayaknya gak bisa deh Tuhan, aduh udah gak kuat. Percayalah Bapa di surga lakukan hal yang sama buat kita semua, amin. Bapa di surga datang, memeluk kita, memegang kita, bahkan menggendong kita, bukan untuk menyerah atau kembali pulang di garis start, tapi untuk melanjutkan ini bersama Tuhan. Jadi apapun kondisi kerohanian teman-teman hari-hari ini, pekerjaan, keluarga, hubungan, apapun deh yang sedang terjadi, please do not give up, amin. Do not give up. Ada Bapa di surga yang akan menemani race ini bersama kamu sampai di garis akhir. Dan kita semua ada di pertandingan yang sama. Dan kita perlu komunitas untuk saling mengingatkan. Bahkan pelari yang sudah profesional perlu seorang coach. Coachnya apakah lebih jago lari daripada pelari itu? Enggak. Kalau diajak lomba lari, coachnya juga kalah. Tapi coach melihat hal-hal yang pelari itu nggak bisa. Makanya atlet dunia terbaik sekalipun tetap perlu coach. Selain coach ada yang namanya asisten coach. Ya, kita perlu banyak orang untuk menolong kita supaya kita bisa menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. That's why we also invite you to join the community. Jangan sendirian. Kamu perlu ada dalam cool, kamu perlu ada dalam komunitas, ada orang-orang yang akan membantu kita to finish the race together. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memasuki bulan November ini kami mau belajar lock in Tuhan. Kami tahu sisa waktu 2 bulan. Mungkin selama 10 bulan kami bisa bilang 2025 bukan tahun terbaiknya kami. Tapi kami mau pastikan 2 bulan terakhir di tahun 2025 akan jadi bulan-bulan terbaiknya kami. We gonna lock in to finish strong for this year. Dan aku percaya Tuhan orang-orang yang lock in di 2 bulan terakhir ini akan mempersiapkan dirinya untuk melesat di tahun 2026. Apapun itu, fondasinya dimulai dari hari-hari ini. Fondasi untuk apa yang akan terjadi di 2026 dimulai di tahun ini. Di 2 bulan terakhir ini masih ada kesempatan to build the foundation up. So please join this movement together. Let's lock in together. And may the grace of God, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit menolong kita semua. Not just to start the race, but also to finish the race. Bukan hanya untuk memulai perlombaan ini, tapi juga untuk mengakhirinya sampai garis akhir. Tuhan terima kasih. Yuk kita angkat roti dan anggur. Kita siapkan perjamuan kudus. Tuhan kami berdoa memeteraikan firman Tuhan yang kami dengar. Kami tahu Tuhan sendiri lock in di saat-saat terakhir di mana tekanan semakin berat di Taman Getsemani itu. Tuhan justru berdoa dan dia berdoa untuk membuat dirinya siap untuk semua penderitaan yang harus dia jalani sampai di Bukit Golgota. Dan Tuhan lakukan itu dengan kamu yang ada di pikirannya, with you in his mind. Kalau dia menyerah kita binasa, tapi dia lock in supaya kita diselamatkan. Hari ini waktu kamu lock in, kamu gak akan pernah tahu ada orang-orang yang akan mengenal Tuhan lewat hidupmu. Karena itu siapkan dirimu, meteraikanlah lewat roti dan anggur ini. Tuhan, kami mengucap syukur teladan yang begitu mulia sudah Tuhan berikan. Kami tahu kami tidak sendirian. Waktu kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini,
Biarlah tubuh dan darah Kristus ini yang memampukan kami, tubuh dan darah-Mu Tuhan, jadi fuel, jadi bahan bakar Tuhan dalam hidup kami untuk terus berjalan maju dan melihat divine healing terjadi. Mari angkat tanganmu, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita mendapat bagian yang sama dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Bring your life. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Katakan dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati. Mari yang mau bawa seluruh hidupmu, mari bersama katakan, oh hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku amin Tuhan, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, oh hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam
terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini juga adalah minggu yang pertama. Kami mau membawa persembahan kami, persepuluhan kami, mengembalikannya kepada Tuhan. Sebab kami percaya 90% bersama dengan Tuhan itu akan cukup, bahkan lebih dari cukup, dibandingkan 100% tanpa Tuhan di dalamnya. Kami berdoa, Tuhan intervensi keuangan kami, sadarkan kami jika ada hal-hal yang belum kami selesaikan. Ajar kami jadi orang yang berintegritas dan takut akan Tuhan, menyelesaikan apa yang menjadi hutang kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh kedapatan benar di mata Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Pimpin kami Tuhan untuk mengelola keuangan kami dengan baik. Urapi kami supaya perkara uang jadi perkara kecil yang Tuhan dapati kami bisa dipercaya, sehingga Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Tuhan terima kasih. Kami bawa dengan hati penuh ucapan syukur. Kami tahu esensi dari perpuluhan adalah kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang kami terima, dan karena kami menghormati Tuhan. Dan juga sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati kami semua. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita to keep locked in, to finish strong di tahun 2025 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sudah diberkati. Sama-sama katakan Amin. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang mau memberikan persembahan secara fisik bisa dibawa ke depan. And God bless you.